Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari 3 pertandingan English Premier League. Yang pertama antara Crystal Palace versus Manchester City yang berakhir untuk kemenangan City dengan skor telak 1-4. Yang kedua antara Brighton versus Arsenal yang berakhir untuk kemenangan Arsenal juga dengan skor telak 0-3. Dan yang ketiga adalah preview dari pertandingan besar antara Manchester United versus Liverpool yang akan dimainkan nanti malam mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Musim ini teman-teman Premier League jauh lebih seru dibandingkan musim-musim sebelumnya karena ada 3 tim yang terlibat secara aktif untuk menjadi juara. Ada Arsenal, Liverpool dan juga Manchester City. Dan walaupun Arsenal untuk sementara ini berada di posisi puncak klasmen, tapi seperti yang sama-sama juga kita ketahui mereka bukan merupakan tim yang diunggulkan untuk menjadi juara dibandingkan Liverpool dan juga Manchester City. Tetapi jika Arsenal meraih kemenangan terus-menerus hingga akhir musim dan antara Liverpool dan juga Manchester City mengalami 1 kali kekalahan saja, maka nanti bisa dipastikan Arsenal yang akan menjadi juara. Jadi seperti yang saya jelaskan di konten sebelumnya, feeling saya bahwa penentuan gelar juara akan ditentukan setelah pekan ke-34. Seharusnya para pemain Arsenal sudah belajar dari kegagalan mereka musim lalu dan juga dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan sehingga mereka gagal meraih kemenangan musim lalu mulai pekan ke-30 sampai pekan ke-33. Oleh karena itu ketika mereka kalah lawan Manchester City, jika saya tidak salah di pekan ke-33 tersebut dengan skor telak, kemudian City lah yang mengambil alih posisi puncak klasmen dan City lah yang menjadi juara musim lalu. Tapi musim ini ya kita lihat so far so good for Arsenal karena dalam fase yang sama seperti musim lalu ya mereka bisa meraih kemenangan secara konsisten seperti yang mereka tunjukkan di pertandingan semalam. Sedangkan Manchester City seperti yang selalu saya katakan, tim ini akan menang pada saat kompetisi akan berakhir dan itulah yang biasa membuat mereka menjadi juara. Dan itu juga yang mereka tunjukkan di pertandingan semalam. Dan tentu Liverpool juga punya ambisi yang sama untuk menjadi juara, tapi pertandingan mereka lebih sulit karena mereka akan bertandang ke Manchester United walaupun memang form dari Manchester United sedang tidak baik-baik saja. Anyway, pertama-tama saya ingin memberikan analisa dari pertandingan pertama yang dimainkan semalam antara Crystal Palace versus Manchester City yang kita tahu adalah pertandingan yang penting bagi Manchester City jika mereka ingin tetap terlibat dalam persaingan untuk menjadi juara. Dan walaupun Pep Guardiola mengistirahatkan Phil Foden yang mencetak hat-trick di pertandingan sebelumnya lawan Aston Villa, tapi tetap saja City menggila dan bisa kembali mencetak 4 gol. Luar biasa tim ini teman-teman. Ya inilah buktinya bahwa City punya skuad yang dalam. Bahkan ada 2 pemain muda ya, Oscar Bob dan juga Rico Lewis yang bermain sangat baik di pertandingan semalam. Bahkan Rico Lewis mencetak 1 gol. Grealish mainnya bagus. Alvarez walaupun gagal mencetak gol meskipun dia mendapatkan banyak peluang tapi tetap terlibat aktif dalam proses membangun serangan. Jadi City ini memang bermain super kolektif. De Bruyne, wow, man of the match. Memang pemain ini gak ada obatnya. Udah apotek gak usah buka. Bangkrut ini apotek kalau buka. Luar biasa pemain ini. Mencetak gol yang indah untuk menyamakan kedudukan. Itu gol yang krusial loh. Kalau dia tidak menyamakan kedudukan udah beda ini ceritanya. Tapi memang City mendominasi total jalannya pertandingan ini. Ya kalah kelas lah Crystal Palace. Tapi juga para pemain Palace sebetulnya kan mendapatkan beberapa peluang untuk mencetak gol. Tapi ya mereka wasting chances. Lawan City mana bisa wasting chances seperti itu. Dan juga lawan City mana bisa bertahan sampai dekat ke kotak penalti. Gak bisa. Harus bertahan mulai di tengah. Pressing itu harus di tengah. Karena mereka punya pemain seperti Kevin De Bruyne, Grealish, Alvarez. Ini pemain-pemain yang kreatif kan semuanya kan. Dan Haaland akan terus berkeliaran di dalam kotak penalti pertahanan tim lawan untuk mencari ruang. Jadi gak gampang. Harus dipres mulai dari tengah. Dan juga kalau bisa ya pakailah perangkap offside ya. Itu salah satu caranya untuk menggagalkan City menciptakan peluang dan tentunya mencetak gol. Seperti yang dilakukan oleh para pemain Arsenal ketika mereka menahan City di kandang City loh. Tapi ya Palace nih oke lah mereka bisa mencetak gol lebih dulu ya. Bagus juga proses golnya ketika ada bola yang hilang di lini tengah. Ya mereka main fast break. Mateta bisa mencetak gol. Tapi setelah itu bertahan total. Ya salah lah. Maka itu De Bruyne tuh kemudian ya coba saja dari angle manapun syuting. Dan akhirnya ketika dia syuting tuh wah ini gol yang indah. Luar biasa ini golnya. Ketika dia kalau nggak salah mendapatkan umpan dari Grealish ya. Nah satu sama ini yang saya melihat membuat para pemain City semakin menggila. Karena mereka bisa menyamakan kedudukan di babak pertama. Dan seharusnya City sudah unggul di babak pertama itu. Banyak sekali peluang. Walaupun ya banyak save juga dari penjaga gawang Palace Henderson ya. Ini kalau nggak salah mantan penjaga gawang MU ya. Mainnya bagus juga loh dia. Walaupun kebobolan total 4 gol. Tapi save-nya banyak. Dan di babak kedua ya disinilah ya kita melihat transformasi dari City ya.
Mereka menyerangnya luar biasa, bahkan banyak sekali pergerakan penetrasi dari De Bruyne, Grealish, dan juga Rico Lewis, dan mereka banyak main kombinasi passing. Dan kemudian ketika bola masuk ke dalam kotak penalti, Lewis tidak menyiapkan peluang yang dia dapat, dia bisa membuat City unggul 1-2. Ketika sudah 1-2 di sana, saya melihat mental para pemain Palace ini sudah down. Walaupun kemudian mereka mencetak gol lagi, tapi setelah 1-2 City unggul, tampaklah udah down. City enak banget permainannya. Tik-tak, passing, tiba-tiba peluang, banyak sekali peluang dari Manchester City. Cuman ya sekarang passing mereka yang menjadi masalah ketika mereka coba untuk memainkan bola di lini pertahanan. Karena beberapa kali juga para pemain mereka membuat kesalahan tuh di lini pertahanan. Sayang aja para pemain Palace gak bisa cetak gol. Tapi kemudian ya mereka bisa mencetak gol ketiga dari Haaland ya. Ini golnya juga cantik ya ketika dia mendapatkan umpan dari De Bruyne ya. Memang hebat nih De Bruyne ini. Ketika sudah 1-3 ya udahlah, feeling saya ini mungkin City menang 1-5 1-6 nih. Ternyata tambah 1 gol lagi dari De Bruyne ketika ada kombinasi passing. Nah, di sini saya melihat para pemain City bisa main kombinasi passing, bisa main permainan dari wing, bisa main crossing. Jadi sulit bagi para pemain tim lawan untuk membaca serangan dari Manchester City. That's why saya beberapa kali kan telah menegaskan bahwa saya sebetulnya mengunggulkan City untuk menjadi juara. Gak ada obat tim ini. Padahal mereka masih harus lawan Real Madrid loh nanti di tengah pekan loh. Tapi fokus mereka luar biasa untuk pertandingan ini. Artinya Pep memang nggak mau lepas. Pep akan ngincar treble lagi nih musim ini. Mereka kan punya peluang untuk menjadi juara di Liga, Piala FA, dan juga tentunya Champions League. Ya, kita tunggu saja nanti. Tapi jika De Bruyne, let's say mungkin nggak fit, nah itu yang akan menyulitkan City untuk meraih kemenangan. Dan sekarang pertandingan kedua yang ingin saya analisa adalah antara Brighton versus Arsenal yang saya siaran kan semalam di SCTV. Dan saya jelaskan, Brighton sebetulnya bukanlah tim yang lemah atau tim yang permainannya buruk. Walaupun dalam 11 pertandingan terakhir mereka hanya bisa menang 3 kali di Premier League. But they are not a bad team. Bagus ini tim mainnya. Bahkan tim ini mainnya mirip seperti Manchester City. Possession, banyak menciptakan peluang, tapi problemnya itu finishing. Dan juga ketika mereka sulit melakukan finishing, lini pertahanan mereka tuh sering naik cukup tinggi. Nah, lawan tim-tim seperti Arsenal atau juga Liverpool dan City, ketika main dengan garis pertahanan yang tinggi, ya harus bisa mengantisipasi pergerakan individu dari para pemain tim lawan, tapi itu tidak bisa dilakukan oleh para pemain Brighton. Dan Arsenal seharusnya sudah mencetak gol dari Gabriel tuh, sayang banget kan, dari free kicknya Odegaard ya. Dan kemudian baru Arsenal mencetak gol ketika Jesus nih banyak sekali peluang ya dia gagal ya untuk mencetak gol. Kenapa ini pemainnya? Walaupun saya melihat Arteta sekarang memainkan dia di wing ya, di sebelah kiri ya. Itu kan sebetulnya posisinya dari Martinelli atau Trossard ya, tapi dia main di wing bagus, tapi kenapa dia miss chances banyak? Sayang banget loh. Kalau nggak Arsenal nih sudah bisa unggul lebih dulu kan ketika dia mendapatkan peluang di save tuh oleh Werberg ya, kalau nggak salah nama penjaga gawang dari Brighton. Tapi ya juga karena pergerakan individu dia lah, dia dilanggar, kemudian dapat penalti dan Saka, what a finish. 0-1, nah baru kita melihat para pemain Arsenal lebih banyak mengandalkan counter. Ini bagus nih, main-main counter aja. Tapi counter mereka nih presisinya luar biasa passingnya. Sehingga mereka bisa banyak menciptakan peluang, dan Brighton memang mendapatkan peluang lagi dari Enciso, tapi David Raya juga mainnya bagus sekali ya. Dan yang saya suka dari Arteta, ya dia memainkan hampir semua pemain yang sama yang turun juga lawan Manchester City, kecuali Kivior ya, dia memilih memainkan Zinchenko ya. Tapi lain adalah pemain-pemain yang sama, artinya ya ini kurang lebih adalah starting 11 yang inti dari Arsenal. Dan saya pikir ini starting 11 yang memang pas ya, karena memang ada fleksibilitas pergerakan dari para pemain. Dan ternyata Kai Havertz bisa mencetak gol lagi. Nah, inilah yang saya katakan di konten sebelumnya nih, Arteta sudah meningkatkan performa dari Havertz. Kalau nggak salah nih gol ke-9 dari Havertz. Luar biasa kan? Dan uniknya, kerjasama di antara dua mantan pemain Chelsea, Jorginho yang memberikan umpan kepada Havertz. Ada Odegaard juga yang terlibat. Jadi memang triangle play ini dari Arsenal ini, di sudut-sudut sempit ini memang adalah sesuatu yang spesial dari mereka ya, yang sulit dilakukan oleh tim-tim lain. Ketika sudah unggul 0-2 ya udah ini gamenya bagi Arsenal. Dan saya jelaskan pada saat siaran di halftime kan saya ditanya bisa gak nih Arsenal tambah gol. Saya sudah bilang bisa. Karena mereka mulai main counter tuh setelah unggul 0-1. Counter mereka ya sulit lah untuk bisa dibaca. Karena ada Saka, ada juga Odegaard, ada juga Jesus, ada juga Kai Havertz. Ini pergerakannya semua kan fleksibel ya. Dan setelah 0-2, dan saya juga ditanya, kira-kira akan ada pergantian lagi gak nih pemain? Nah, saya jelaskan kalau sudah 0-2 biasa Arteta tuh ya, kalau timnya sudah unggul agak jauh, nah akan melakukan pergantian atau ketika timnya mengalami deadlock. Ternyata betul, setelah 0-2 dia mulai melakukan banyak pergantian. Salah satunya yang masuknya adalah Trossard, mantan pemain Brighton yang bisa juga mencetak gol. Ketika pressing dari para pemain Arsenal di tengah ini bagus, dan Trossard sudah one-on-one dengan penjaga gawang Brighton dan bisa mencetak gol ketiga bagi Arsenal untuk melengkapi kemenangan yang spesial.
Karena ketika banyak yang meragukan Arsenal, mereka ternyata masih bisa konsisten meraih kemenangan. Sebelumnya juga menang lawan Luton dengan begitu banyak perubahan yang dilakukan oleh Arteta di starting lineup. So far so good for Arsenal, tinggal kita tunggu next match mereka akan semakin sulit bagi Arsenal, akan semakin besar pressure-nya. Maka itu mental para pemain harus kuat. Dan sekarang saya ingin memberikan preview dari pertandingan besar antara Manchester United versus Liverpool yang akan dimainkan nanti malam mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Nih waktunya ideal banget nih bagi kita untuk nonton. Dan kita tahu sebelumnya MU berhasil menang lawan Liverpool di Piala FA. Ya, ada total 7 gol kan di pertandingan tersebut. Tapi ini beda nih, ini Liga. Dan juga Liverpool, ya kita tahu lah Klopp sekarang akan menurunkan semua pemain-pemain pilarnya. Ini beda dengan MU yang saya baca updated beritanya, gak tahu nanti kalau tiba-tiba pada fit ya. Tapi MU ini krisis back. Kemungkinan yang akan bermain di back adalah Harry Maguire dan juga Willy Kambuala ya, kalau nggak salah itu namanya, pemain muda. Nah ini bahaya bagi MU. Karena masalah MU itu di pertahanan. Mereka bisa mencetak 3 gol lawan Chelsea, tapi mereka kemasukan 4 gol. Nah, so the problem really is in defense. Di depan saya melihat Rashford, Garnacho, Anthony, Højlund mainnya sudah mulai bagus, mereka sudah bisa mencetak gol, tapi di belakang ini masalah mereka. Dan Liverpool kita lihat lagi on fire. Liverpool mau mainnya jelek pun, yang saya perhatikan, tapi ketika bola itu diberikan ke depan, antara kepada Salah, Nunes, atau Diaz, atau Gakpo, mereka akan bisa menyulap permainan dari Liverpool, mereka akan bisa menciptakan banyak peluang, dan juga tentunya bisa mencetak gol. Plus Liverpool sekarang punya lini tengah yang kreatif loh. Ada Szoboszlai, ada McAllister, ya ini 2 pemain yang sangat kreatif. MU juga punya lini tengah yang kuat, tapi performa para pemain mereka lagi down. Jadi memang banyak pemain yang pindah ke MU, tiba-tiba performanya menurun. Dan saya melihat Erik ten Hag juga biasanya lawan tim-tim besar akan main extra defensif. Nah ini salah kalau dia main extra defensif. Nanti malam, kan saya pernah jelaskan ketika preview pertandingan Piala FA, MU harus nyerang. Nanti malam pun MU harus menyerang kalau mau menang. Kalau nggak mau menang, ya parkir saja tronton di belakang. Udah, bertahan total aja gitu. Kalau perlu sewa gunung, taruh gunung itu di depan para pemain Liverpool. Kan pasti sulit mereka menciptakan peluang. Nah itulah yang diinginkan oleh para pemain Liverpool. Karena mereka juga sama seperti City dan juga Arsenal, para pemainnya bergerak secara mobile. Plus mereka punya pemain-pemain muda yang penuh energi. Jadi menurut saya ini bukan pertandingan yang mudah bagi Manchester United. Karena Liverpool akan main di pertandingan nanti malam untuk meraih kemenangan. Tapi Manchester United bisa mendapatkan poin jika mereka bertahan secara solid, mengandalkan juga pemain-pemain di tengah. Gak perlu parkir tronton atau sewa gunung atau parkir bis atau parkir pesawat atau parkir apalah. Apa aja yang mau diparkir tuh. Gak perlu juga. Tapi di tengah ini mereka harus kuat. Liverpool kalau mau menang, mereka harus bisa mencetak gol lebih dulu. Dan feeling saya kalau kali ini mereka mencetak gol lebih dulu, mereka akan bermain lebih defensif dan mengandalkan counter. Dan counter dari Liverpool juga sama bahayanya seperti counter dari Arsenal, Manchester City, dan juga tentunya Manchester United. Jadi teman-teman, feeling saya untuk pertandingan nanti malam, Liverpool punya peluang untuk meraih kemenangan. Saya memberikan persentase 45% bagi MU dan 55% bagi Liverpool. Tentu teman-teman punya pilihan yang berbeda atau pilihan yang sama, silakan bisa memberikan pilihan kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Dan seperti yang tadi saya katakan, ini hanyalah prediksi, bisa benar atau bisa juga salah, tapi feeling saya, salah tidak akan salah di pertandingan nanti malam. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.